Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengomentari soal tagar kabur aja dulu yang menggema di media sosial. Tagar tersebut mendorong warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Tak mau ambil pusing, Noel mempersilahkan WNI yang ingin berkarir di luar negeri. Bahkan sembari tertawa, ia meminta WNI yang berkarir di luar negeri tak perlu kembali ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Ya, hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini adalah salah satu bentuk kesombongan dari seorang pejabat negara yang mungkin saja dia tidak sadar bahwa dia digaji oleh rakyat. Dan rakyat yang menggajinya itu bisa jadi masuk orang-orang tua dari yang terimbas oleh tagar kabur aja dulu tersebut. Sebab tagar ini adalah bentuk sebuah protes terhadap kelangsungan perjalanan proses berbangsa dan bernegara di Indonesia ini selama ini. Ini telah berlangsung kondisi seperti yang digambarkan oleh tagar ini semenjak dari kepemimpinan Presiden Jokowi sampai sekarang. Maka ketika anak muda tidak ada lagi harapannya untuk bisa berkarir baik di Indonesia ini karena berbagai bentuk, berbagai hal yang bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk berkarir di negaranya, maka dibuatnya lah tagar seperti ini. Karena itu, selaku seorang pejabat negara, apalagi sudah setingkat wakil menteri seperti Noel ini, harusnya tidak pantas dia mengucapkan itu. Sangat-sangat tidak pantas. Karena dia sekarang ini seorang anggota organisasi biasa. Dia sudah pejabat negara yang hidupnya sudah dari uang rakyat. Jadi kalau dia bicara seperti ini dia merasa ini bukan orang yang makan gaji dengan rakyat, tetapi dia merasa bosnya rakyat. Disinilah ketimpangan dari kesadaran kita sekarang ini sebagian yang tiba-tiba menjadi pejabat. Dari orang biasa, dari yang tidak pakai satu apapun jabatan di pemerintahan, bukan seperti pegawai negeri, baik ASN maupun TNI Polri yang menapak karir dari bawah, tetapi tiba-tiba jadi gubernur, tiba-tiba jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPR, tiba-tiba jadi menteri, jadi wakil menteri, tiba-tiba jadi utusan presiden. Yang tiba-tiba inilah yang tampaknya yang membuat mereka itu tidak menyadari apa posisi mereka. Publik jadinya bertanya juga, apa hasil penggemblengan para pejabat negara ini kemarin di Akmil itu. Ketika para pejabat negara ini baru dilantik beberapa waktu lalu, diinapkan di Akmil untuk digembleng. Tapi hasilnya apa? Apakah ini hasilnya? Yang ada mungkin dalam kepalanya, wah saya ini kan pejabat ini. Saya ini orang yang paling berkuasa ini. Dan entah mungkin karena Presiden Prabowo dalam suatu acara gerindra kemarin ini menyebut endasmu, dia pantang kalah pula
maka dia menyebut kata-kata seperti ini. Jangan balik lagi. Sahabat BN, perlu agaknya para pejabat negara ini menyadari bahwa mereka itu menjadi pejabat negara di negara demokrasi, bukan di negara otoriter. Di negara demokrasi ini yang berdaulat itu rakyat. Ketika sekarang ini kedaulatan rakyat yang ada di perwakilan rakyat di DPR di Senayan sana seperti tidak bisa lagi diharapkan oleh rakyat karena semuanya telah berada di posisi penguasa, di posisi istana, maka rakyatlah sekarang ini yang ke depan lagi memperjuangkan nasibnya, seperti memperjuangkan nasibnya dengan membuat tagar yang menurut si Noel ini jangan balik-balik lagi kalau perlu. Ini sombong namanya ini. Kalau sombong-sombong seperti ini sebaiknya di pengusaha saja. Makan uang sendiri, jangan makan gaji dengan rakyat. Kalau makan gaji dengan rakyat, memang harus menyadari bahwa dia itu abdinya rakyat. Tak perlu bangga-bangga, tak perlu sombong-sombong lah kalau menjadi abdi rakyat, kalau menjadi pejabat negara. Dan roda akan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kebetulan sekarang sedang ada jabatan, tapi ada masanya nanti tidak akan berjabatan. Ada masanya. Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Kita pergi ke dunia ini dulu tidak pakai baju, tidak punya jabatan, tidak punya harta sama sekali. Dan begitu datang ke dunia ini dulu kita dimandikan orang. Nanti pasti ketika kita akan kembali ke alam baka, ketika nanti akan mati, akan berpisah nyawa dari badan, juga tidak akan membawa harta, juga akan dimandikan orang. Oh, sekarang menjadi wakil menteri, nanti saya kalau mati saya mandi sendiri. Jangan, tidak begitu. Makanya manusia di dunia ini sebenarnya apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, tak perlu sombong. Makanya di dalam Islam, sesuai dengan keyakinan orang Islam, orang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci. Setan atau iblis sedikit saja hanya mengatakan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang sombong, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi karena kesombongannya. Jadi selagi mau makan gaji kepada rakyat, jangan sakiti hati rakyat. Harusnya dijadikan koreksi oleh pemerintah. Tagar ini jadikan koreksi. Kenapa sekarang ini warga negara Indonesia ini lebih banyak ingin memilih berkarir di luar negeri kalau mereka orang cerdas, kalau mereka berkualitas daripada di Indonesia? Karena di Indonesia ini dipenuhi oleh KKN. Korupsi menjadi-jadi, kolusi menjadi-jadi, nepotisme menjadi-jadi. Malah tidak cukup oleh nepotisme saja, ditambah lagi dengan yang namanya dinasti keluarga yang dimotori oleh Jokowi. Jadi memang harusnya pemerintah sekarang ini mengakui bahwa akibat pemerintah inilah selama ini, makanya putus harapan jadinya anak muda, generasi muda, kaum Gen Z di negeri ini untuk hidup baik di negerinya sendiri. Jadi ini jadi koreksi harusnya oleh pemerintah. Jadi koreksi. Jangan jadi kesombongan mentang-mentang sedang berkuasa. Ini bukan kerajaan. Negara ini bukan punya nenek moyang orang perorangan, tapi punya orang bersama, seluruh warga negara Indonesia. Dari pengalaman kita berbangsa dan bernegara selama ini, tidak ada yang betul-betul kebal terhadap tindakan rakyat. Semua pemimpin yang ada, tidak ada. Tidak ada pemimpin sekuat Soeharto. Mertuanya Pak Prabowo, tidak ada. Jenderalnya bintang 5,
Berkuasanya 32 tahun. Dia yang paling berkuasa dulu di Indonesia ini. 32 tahun. TNI, Polri di tangannya. ASN di tangannya. Dulu namanya Golkar. Golkar itu milik dia. Tidak ada satu orang menteri pun di luar orang dia. Tidak ada seorang pun anggota kabinetnya dari partai lain. Tetapi akhirnya kenapa? Tumbang. Kalau mau jadi PNS dulu ditanya melalui satu rangkaian tesnya yang bernama Litsus, penelitian khusus yang dilakukan oleh Direktorat Sospol, Sosial Politik. Dalam kesempatan Litsus itu calon pegawai negeri itu akan ditanya apa golongannya. Kalau tidak dijawab Golkar, dia tidak akan lulus. Begitu kuat dulu pemerintah Soeharto. Tapi apa yang terjadi? Jatuh juga, tumbang oleh rakyat. Ketika pemerintahnya telah sangat sewenang-wenang dan sombong kepada rakyat. Demikian sahabat WNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.